ini ya, nilai XPLPG dan juga PGP atau guru penggerak langsung diakui setara 36 SKS, tinggal ikut UKM PPG saja. Nah ini. Kemudian untuk yang reguler itu terdiri dari guru terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar di tahun ini. Sobat calon guru semuanya, telah rilis Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, dari Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini kita akan melakukan bedah aturan terbaru PPG Daljab 2024. Kira-kira nanti siapa saja kriteria guru yang berhak ikut PPG dalam jabatan tahun 2024. Kita akan mencari tahu lebih lanjut, yaitu kriteria peserta PPG dalam jabatan 2024, kemudian syarat pendaftaran PPG dalam jabatan 2024, kemudian mekanisme pendaftaran PPG dalam jabatan 2024, kemudian sistem pembelajaran PPG 2024, dan juga yang terakhir yaitu terkait tentang sistem kelulusan atau UKP PPG. Ya, nah seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kita bisa lulus PPG Daljab 2024 nanti kita harus lulus UP dan juga UKIN ya di UKM PPG. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya di sini baru saja rilis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 19 tahun 2024 tentang PPG ini, kalau misalkan kita cek ya, ini adalah ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2024. Nah, sekaligus di bagian bab kelima ya, yaitu ketentuan penutup. Pada saat Permendikbudristek terbaru ini sudah terbit, maka secara otomatis di sini mencabut yaitu Permendikbudristek sebelumnya nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Dan dengan demikian artinya sudah resmi untuk aturan mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini sudah menggunakan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ya teman-teman. Ini adalah merupakan ketentuan yang terbaru dan nanti kita akan mencari tahu yaitu untuk yang di bagian PPG dalam jabatan. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama kita bahas yaitu kriteria peserta PPG Daljab 2024. Terkait tentang kriteria peserta PPG dalam jabatan 2024 dan juga kedepannya sampai nanti untuk Permendikbudristek ini dicabut dengan Permendikbudristek terbaru nantinya. Di sini kita bisa melihat yaitu pada bab kedua ya. Nah, di bab kedua yaitu pendidikan profesi guru. Di sini kalau misalkan teman-teman mengecek, di sini untuk peserta pendidikan profesi guru itu tertera pada pasal ketiga. Nah, peserta PPG terdiri ada dua ya, ada dua kategori. Yang pertama yaitu calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu guru tertentu, teman-teman. Kalau misalkan di sini untuk peserta PPG dalam jabatan, untuk peserta PPG ya, ini terdiri dari dua yaitu calon guru dan juga guru tertentu. Maka di sini dapat kita simpulkan untuk yang poin A yaitu calon guru yang akan mengajar di satuan pendidikan itu adalah lewat jalur PPG prajabatan. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan ini adalah kita masuknya itu pada kriteria yang kedua ya, yaitu guru tertentu, teman-teman. Dan sekarang kita cek untuk yang dimaksud dengan guru tertentu alias calon peserta PPG Daljab 2024 itu adalah siapa saja. Nah, di sini dijelaskan yaitu pada ayat yang kedua ya, bahwasanya guru tertentu seperti yang dimaksud pada ayat 1 huruf B ya, yaitu yang ini, guru tertentu ini itulah terdiri dari yang pertama guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki sertifikat pendidik, alias teman-teman yang sudah lulus pendidikan guru penggerak sudah mendapatkan sertifikat pendidikan guru penggerak atau PGP namun belum mendapatkan sertifikat pendidik, maka di sini masuk pada urutan yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu guru yang telah menyelesaikan pendidikan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik,
alias teman-teman yang dulunya pernah ikut PLPG namun belum lulus UTN sampai dengan sekarang, ini kita masuk dalam urutan yang kedua teman-teman. Kemudian untuk kriteria guru tertentu yang bagian C ya, yang nanti menjadi peserta PPG dalam jabatan, yaitu guru yang terdaftar di Dapodik yang aktif mengajar, yaitu pada tahun 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru dalam A dan juga B. Artinya guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar di tahun ini, yang bukan guru penggerak dan juga bukan ex-PLPG, maka kita masuk pada urutan yang ketiga, kriteria yang ketiga. Kemudian yang D, yaitu guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Mungkin teman-teman ada yang alih fungsi dari jabatan lain kemudian menjadi guru namun belum punya serdik. Ini nanti menjadi peserta PPG dalam jabatan. Yang terakhir yaitu guru yang telah punya sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Jadi nanti kita bisa ikut jalur PPG dalam jabatan. Jadi untuk kriteria peserta PPG dalam jabatan 2024 itu adalah ini teman-teman, yaitu kita masuknya di guru tertentu yang mana terdiri dari 5 kategori ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan terkait tentang syarat pendaftaran. Untuk syarat pendaftaran PPG dalam jabatan 2024 di sini kita bisa cek pada ayat yang keempat ya. Nah, di sini pada ayat yang keempat untuk syarat pendaftaran PPG dalam jabatan ini sama halnya yang telah disampaikan oleh Prof Nunuk ketika melakukan kegiatan ngopi bareng yang ada di akun Instagram beliau, bahwa peserta PPG sebagaimana dimaksud di ayat 1 huruf B, yaitu adalah untuk yang guru tertentu tadi ya, lewat PPG dalam jabatan ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya. Jadi kita harus S1 ini. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kita berada di bawah naungan Kemdikbudristek ya. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini adalah bebas nafsa ya. Nah ini nanti untuk yang A ditunjukkan dengan KTP, kemudian NIK, kemudian untuk sehat jasmani rohani adalah nanti dengan surat keterangan sehat. Ini adalah dengan ijazah S1 nanti yang diupload. Kemudian yang di sini adalah dari Dapodiknya. Kemudian yang di sini kita terdeteksi dari tempat tanggal lahir ya. Makanya dilakukan pemutakhiran data itulah di bagian ini nanti keperluannya. Kemudian bebas nafsa nanti ditunjukkan dengan surat keterangan bebas nafsa dari rumah sakit teman-teman. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan untuk mekanisme pendaftaran PPG Daljab 2024. Nah, kira-kira untuk mekanisme pendaftaran PPG dalam jabatan 2024 itulah seperti apa? Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya terkait tentang penyelenggaraan pendidikan profesi guru itu terdapat pada bab ketiga ya. Ya mana kalau misalkan kita cek di bagian ke-1 yaitu umum, ini adalah di pasal 4 PPG itu di LPTK lewat prodi PPG. LPTK ini bekerjasama dengan perguruan tinggi lain, kemudian perguruan tinggi program studi PPG itu sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pasal kelimanya, PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu penerimaan calon peserta PPG, kemudian pembelajaran PPG, kemudian uji kompetensi peserta PPG atau UKPPG ya. Jadi ada 3 tahap, ini samanya dengan tahun kemarin, yaitu penerimaan, pembelajaran, dan juga ada ujian akhir ya atau UKP PPG. Kemudian kita cari informasi lebih spesifik terkait tentang pendaftaran untuk PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita lanjutkan pada bagian kedua. Di bagian kedua yaitu penerimaan calon peserta pendidikan profesi guru. Kalau misalkan kita cek di pasal ke-6 itu adalah di sini dilaksanakan dengan sistem seleksi. Nah, sistem seleksi nasional diselenggarakan oleh kementerian. Nah, kalau misalkan kita cocokkan dengan paparan dari Kemdikbud sebelumnya, ini adalah nanti seleksinya untuk yang PPG dalam jabatan itu hanya ada seleksi administrasi saja, tidak ada seleksi akademik ya. Nah, selanjutnya untuk yang poin kedua, seleksi nasional yang dimaksud di ayat 1 itu adalah ada seleksi administrasi, kemudian tes tertulis, kemudian tes wawancara. Yang ketiga, seleksi nasional itu paling sedikit mempertimbangkan yaitu penguasaan substansi bidang ilmu, kemudian motivasi untuk menjadi guru ya. Kemudian untuk yang poin ke-7 ya, di pasal ke-7. Nah, di sini
kita bisa cek nih perbedaan antara PPG prajabatan dengan PPG dalam jabatan. Bahwasanya di pasal 7 untuk tes tertulis dan juga tes wawancara, yaitu yang ini, tes tertulis dan juga tes wawancara, ini dikecualikan ya, dikecualikan bagi guru tertentu sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2. Jadi untuk mekanisme pendaftaran PPG dalam jabatan nanti hanya melalui jalur seleksi administrasi saja. Hanya lewat jalur seleksi administratif saja, tidak ada tes tertulis, tidak ada tes wawancara, alias tidak ada pretest PPG, tidak ada seleksi akademik ya. Nah sekarang ini kita lanjutkan untuk pembahasan yang lebih spesifik di bagian ini, yaitu di pasal ketiga ya. Dan di sini tes tertulis dan wawancara yang dimaksud itu pada huruf B dan C dikecualikan bagi guru tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2. Nah kita cek di pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 yaitu guru tertentu. Guru tertentu itu tidak ikut seleksi tes tertulis dan juga tidak ada tes wawancara, hanya ada seleksi administrasi saja. Guru tertentu itu siapa? Guru tertentu adalah guru dalam jabatan, yaitu guru penggerak, kemudian XPLPG, kemudian guru terdaftar di Dapodik, kemudian guru perpindahan jabatan fungsional, dan juga guru yang sudah sertifikasi tapi ingin mendapatkan sertifikat pendidik yang berbeda. Oke, jelas ya, untuk mekanisme pendaftaran ini benar hanya lewat seleksi administrasi saja teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan ke sistem pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, sistem pembelajaran PPG dalam jabatan ini kita cek yaitu di bagian ketiga untuk pembelajaran pendidikan profesi guru pasal 8-nya. Ini adalah menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman yaitu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian untuk menyusunnya, kurikulum tersebut di sini bekerjasama dengan organisasi profesi guru, kemudian kementerian lembaga, kemudian dunia usaha atau dunia industri. Kemudian untuk pasal ke-9-nya, pembelajaran PPG itu adalah 36 jam, 36 SKS ya. Ya, ini adalah 36 SKS dengan masa tempuh ini adalah selama 2 semester. Kemudian pembelajaran PPG di sini adalah dilaksanakan dengan cara luring, daring, dan juga bauran. Kemudian untuk di pasal 10-nya, pembelajaran PPG terdiri dari kelompok mata kuliah inti, selektif, dan juga elektif ya. Inti itu wajib, kemudian selektif adalah di sini bersifat pilihan ya. Kemudian untuk kelompok mata kuliah inti ini adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL, kemudian nanti tetap ada PPL ya. Kemudian di sini nanti dilaksanakan di satuan pendidikan ditetapkan oleh masing-masing LPTK. Nah, sekarang kita lebih spesifikkan untuk yang PPG dalam jabatan terkait tentang pembelajaran pendidikan profesi guru. Nah, di sini kita bisa cek untuk di pasal ke-12 ya. Pasal ke-12 untuk pembelajaran PPG bagi peserta yang berasal dari guru penggerak dan guru yang telah menyelesaikan PLPG atau XPLPG ya. Di sini nanti dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, diberikan setara 36 SKS ya dalam masa tempuh 2 semester. Kemudian yang B, tidak menempuh pembelajaran. Jadi benar kan seperti yang sering kita bahas selama ini, bahwasanya untuk PPG ini adalah 36 semester, ini masa tempuhnya 36 SKS, masa tempuhnya 2 semester. Namun untuk yang SPLPG dan juga pendidikan guru penggerak yang telah lulus guru penggerak, ini kita tidak perlu ikut pembelajaran, jadi tidak menempuh pembelajaran ya. Nah inilah semacam rekognisi atau pengakuan dari pendidikan profesi gurunya. Nah selanjutnya untuk di pasal ke-13 ini adalah yang menjelaskan untuk guru tertentu lainnya selain SPLPG dan juga dari guru penggerak ya. Nah, pembelajaran bagi peserta yang berasal dari guru yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum punya serdik, dan guru yang telah punya serdik namun ingin menambah serdiknya pada prodi PPG yang berbeda, maka nanti dilaksanakan dengan ketentuan diberikan setara dengan 27 satuan kredit semester. Nah, ini diberikan 27 satuan SKS ya. Kemudian inilah memenuhi 9 satuan kredit semester melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran secara mandiri. Oke, sangat jelas ya. Jadi ini sinkron dengan
materi yang selama ini pernah sering saya sampaikan ya, bahwasanya di sini nanti akan dilaksanakan yaitu melalui menu LMS yang ada di akun PMM kita. Nah, terkait tentang LMS, cara loginnya bagaimana, contoh tampilannya seperti apa, nanti kita akan sajikan dalam video terpisah. Kebetulan di sini saya akan juga ikut bergabung dalam pengajar praktik juga menggunakan ini. Nanti untuk PPG juga demikian, teman-teman. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya untuk yang XPLPG ini ya, nilai XPLPG dan juga PGP atau grup penggerak langsung diakui setara 36 SKS. Tinggal ikut UKM PPG saja. Nah ini. Kemudian untuk yang reguler itu terdiri dari guru terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar di tahun ini. Kemudian teman-teman guru yang perpindahan jabatan dan juga guru yang sudah punya serdik namun ingin mendapatkan serdik di mapel yang berbeda, ini kita masuknya di reguler. Namun kita sudah diakui nih setara 27 SKS, artinya kita sudah nggak ikut ini. Kita tinggal menyelesaikan saja, yaitu 3 SKS. Nah 9 SKS ya, 9 SKS ini kita melalui belajar mandiri, yaitu durasi bisa 1 bulan. Kita kerjakan di PMM. Menunya adalah LMS yang seperti ini. Nah terkait tentang alurnya itulah seperti ini. Jadi kita ikut seleksi administrasi itu hanya melalui perbaruan data di Dapodik saja. Terkait tentang apa saja yang harus diperbarui ini sudah saya jelaskan kemarin, silahkan cek di kartu video ini ya. Kemudian pembelajarannya, ini pembelajaran yang membedakan antara yang rekognisi dan juga tidak, ini kita sudah bahas tadi. Kemudian setelah itu nanti kita ikut UKM PPG, teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu UKP PPG atau syarat lulus PPG Daljab 2024. Nah untuk syarat lulus ini adalah kita bisa cek di bagian keempat ya, yaitu uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG. Nah kita cek di pasal ke-14 ya, uji kompetensi peserta PPG ini dilaksanakan setelah pembelajaran PPG. Jadi setelah kita selesai PPG nanti kita ikut ujian akhir ya, UKP PPG. Kemudian uji kompetensi ini tujuannya mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Kemudian di sini nanti UKP PPG terdiri dari ujian tertulis dan juga ujian kinerja. Ujian tertulis adalah UP ya, UP dan juga ada UKIN, teman-teman. Uji kompetensi itu diselenggarakan oleh kementerian ya, langsung dari kementerian. Yang pasal ke-15 peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi nanti mendapatkan sertifikat mendidik yang diterbitkan oleh LPTK. Peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi sebagaimana ini nanti dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi PPG berakhir. Artinya kalau misalkan teman-teman PPG dalam jabatan, ini kan sebenarnya ini untuk PPG prajabatan dalam jabatan itu kan di sini kita 36 SKS ya, seluruhnya itu ada 36 SKS. Nah 36 SKS ini adalah untuk masa studi PPG, ini kan ada 2 semester atau 1 tahun kan. Nah ini ada 1 tahun. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak lulus UKM PPG, nanti akan bisa ikut UKM PPG, UKPPG, yaitu pada tahun yang sama ini. Misalkan nanti selesai ini adalah di bulan Agustus, misalkan Agustus nggak lulus, berarti nanti September ini kita bisa ikut lagi. Kemudian Januari bisa ikut lagi dan seterusnya kan, sampai nanti masa 2 semester. Setelah masa pembelajaran ini dimulai, berarti kita sudah masuk di masa pembelajaran. Nah terkait tentang UKP PPG ini seperti yang kita cek di transformasi PPG Daljab 2024, yaitu di sini nanti untuk ringkasannya ini ya, yaitu nanti melalui pemutakhiran data. Ini teman-teman silahkan dimutakhirkan, kemarin sudah kita bahas, silahkan cari kartu video ini. Nanti untuk pendaftarannya kita hanya ikut seleksi administrasi, kemudian durasi pendidikan kita menyesuaikan ya, tadi sudah kita bahas pasal per pasalnya. Kemudian ini adalah untuk UKP PPG, ini adalah ada UP dan juga UKIN. Dan untuk materinya diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar alias SJT ya, Situational Judgment Test. Nah di sini nanti diadakan 2-3 tahun 3 kali nih dalam 1 tahun akademik. Nah 1 tahun akademik itu berapa? Tentunya 12 bulan terbagi ke dalam 2 semester alias 36 SKS. Namun untuk teman-teman yang dari guru penggerak dan juga XPLPG, kita tinggal nunggu saja nih untuk UKP PPG. Untuk teman-teman yang reguler itu terdiri dari 3 kategori ya, yaitu dari
guru yang terdaftar di Dapodik, kemudian teman-teman guru yang perpindahan jabatan fungsional, dan juga guru yang sudah punya Sardik namun ingin mendapatkan penambahan Sardik untuk bidang studi yang lain. Oke, kira-kira itu untuk pembahasan kita terkait tentang PPG dalam jabatan sesuai dengan Permendikbudristek. Tentunya sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, wah itu kok kayaknya hanya yang mengatur untuk PPG prajabatan ya. Nah ini seluruhnya ya, jadi mengatur PPG prajabatan dan juga PPG dalam jabatan. Makanya di sini saya jelaskan, saya pilih khusus untuk yang PPG dalam jabatan. Tentunya dengan mekanisme ini seluruh guru ini nanti kita bisa optimis nih untuk bisa PPG di tahun ini. Oke, jangan lupa subscribe channel calon guru ini sehingga nanti teman-teman nggak akan ketinggalan untuk tahapan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.